kelas daring, terutama di sekolah binaan saya di Barat, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kendala PJJ daring. Bapak Ibu, teman-teman saya di daerah di Melabu khususnya tempat saya bertugas sudah melakukan PJJ daring. Namun dalam pelaksanaannya saya temukan ada beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah bahwa itu kualitas proses PBM-nya masih rendah. Hal ini ditandai dengan kemampuan Bapak Ibu guru kita di sekolah dalam hal mengelola kelas daringnya itu sering sekali istilahnya meminta bantu rekannya ataupun anak keluarganya sehingga dapat terkoneksi dengan kelas yang dibentuk. Kemudian mungkin kenapa itu terjadi? Guru belum terampil, Bapak Ibu, belum terampil dalam menggunakan ICT ataupun TIK sebagai salah satu kompetensi profesional guru dalam menggunakan perangkat elektronik. Nah, kemudian hal lain selama pandemi Bapak Ibu guru kita semuanya tidak mendapat BIMLAT yang memadai ataupun diklat. Kita juga tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang serupa ya BIMLAT, BIMTEK di daerah mungkin di tempat Bapak Ibu itu pemerintah daerah sudah tidak melakukannya. Ada yang dilakukan dengan daring oleh beberapa lembaga seperti, tapi ada keterbatasan waktu dan ruang bagi Bapak Ibu guru kita. Nah, berikutnya permasalahan yang sangkat adalah bagaimana proses dan hasil BIMLAT dengan metode blended seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan ICT guru kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami dari observasi dan analisis data bahwa itu temuannya adalah guru-guru mengeluh selain tidak mampu perangkat IT-nya dipakai secara benar, juga malah terganggu dengan sering sekali terjadi dalam proses ada pengalihan ataupun jeda, di mana seperti contoh digunakan aplikasi Zoom meeting, seharusnya proses PBM mungkin 2 kali 30 menit, tapi terhentinya di 40 menit kemudian masuk lagi. Nah, itu masalah. Itu juga bagian lain dari masalah di luar keterampilannya. Nah, kemudian yang kita bahas dalam makalah ini adalah bagaimana keterampilan ICT guru ataupun TIK guru itu ditingkatkan. Yang kedua adalah bagaimana rencana kita melakukan BIMLAT dengan suatu metode alternatif, yaitu metode menggabungkan kombinasi antara luring juga dengan daring. Kenapa digabung? Ini maksudnya Bapak Ibu sekalian bahwa tadi faktanya adalah guru kita itu bervariasi kompetensinya, kemampuannya, keterampilannya tentang ICT ini. Kemudian ada strategi penyelesaian masalah. Nah, untuk keterampilan ICT guru Bapak Ibu sekalian adalah ini kan hal pokok yang mesti dimiliki guru karena terkait dengan pertama adalah memang kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosialnya, dan literasi kita itu sendiri. Lalu Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah mengapa saya mengajukan gagasan atau menulis gagasan ini adalah pertama, dengan blended learning ini, di mana prosesnya nanti akan terjadi secara luring, ya, tetap muka fisik, ya, kemudian juga dengan moda daring, tatap maya ataupun dengan teks. Ini suatu proses yang memungkinkan kita dalam melatih dan membina Bapak Ibu guru itu istilahnya secara face to face akan berlangsung
metodenya yang pertama mungkin di awal kita menggunakan dengan luring dalam suatu paparan. Saya memilihnya di kelompok MGMP sekolah masing-masing. Karena apa? Karena lebih efektif kita langsung dengan jumlah peserta yang tidak begitu banyak, itu akan terjadi interaksi yang lebih efektif dan misalnya Bapak Ibu guru kita keluhan-keluhannya tersampaikan semuanya. Berikutnya mengapa metode blended ini juga? Pertama dari teori, ini saya ambil dari Semler, bahwa ini suatu proses berlatih dan membina guru, di mana model pengajaran dan gayanya itu memperkenalkan berbagai pilihan media, ya, antara kita sebagai pelatih, fasilitator dengan guru kita yang mendapatkan bimbel itu. Nah, guru diharapkan merasakan, ya, itu sifatnya dari kita itu perlakuannya lebih humanis, ya, manusiawi, ya, cenderung selama ini mungkin dianggap ataupun dianggap mencari-cari kesalahan, tapi dengan metode ini mungkin akan lebih humanis. Karena apa? Karena unsurnya adalah pembinaan. Agar kondisi pekerjaan guru selama pandemi ini dengan menggunakan PJJ itu yang kita supervisi dapat diketahui apa kekurangannya. Jadi bukan kita cari-cari kesalahan, sehingga kita beritahu, ya, kita beritahu apa yang mestinya perlu diperbaiki. Bapak Ibu sekalian, dari Yana Henadita juga menyampaikan bahwa metode blended itu salah satu metode yang dianggap cocok dalam meningkatkan kemampuan kognitif guru. Karena dalam proses BIMLAT dengan metode ini itu ada perpaduan antara moda online, offline, tatap muka, di mana diharapkan peningkatan keterampilan guru itu, ya, akan terjadi. Kemudian bahwa guru juga kita tahu bahwa dalam waktu yang sama Bapak Ibu sekalian, ya, pastinya beliau itu bertugas melayani anak-anak, sehingga kita atur sedemikian rupa, ya, nanti tidak mengganggu proses belajar mengajar yang selama ini pun kita tahu itu juga belum efektif dengan masa pandemi ini. Nah, faktanya adalah guru-guru saya di Aceh Barat ini Bapak Ibu sekalian itu, ya, kemampuan ECT-nya memang rendah. Itu ada data survei. Kemudian juga ada masalah dengan kondisi geografis tempat tugas, juga dengan tempat tinggal, sehingga juga akan terkendala dalam proses, sehingga saya menggunakan metode ini. Nah, apa manfaatnya? Bagi sekolah, dengan adanya BIMLAT yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi ini diharapkan itu tata kelola akan semakin baik, ya, terutama manajemen pembelajaran pada masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Bagi guru akan memberikan motivasi sehingga Bapak Ibu guru akan tergerak dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, terutama yang berkaitan dengan literasi digital. Nah, Bapak Ibu, bagi kita penguasa sekolah itu akan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah pembelajaran sekolah binaan, terutama berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru khusus bidang teknologi informatika dan komputer. Bapak Ibu sekalian, apa itu siap Shopee? Saya ini kan suatu kata-kata yang ambil singkat, mungkin ada konotasi. Pak Muklis suaranya ke mute. Pak Muklis suaranya ke mute. Suaranya hilang. Ke
mute Pak Muklis suaranya. Oke. Ya gimana? Ya, Udah Bu? ya udah. Hilang suaranya. Ya, maaf Bu ya. Jelas, Selanjutnya jelas. dari siap Shopee itu dari berbasis aplikasi Microsoft Teams ya. Nah, di mana kata berbasis saya ambil SI-nya di sini menjadi si, kemudian dari aplikasi saya ambil AP-nya siap, kemudian dari Microsoft saya ambil kata yang suku katanya yang so, kemudian yang terakhir dari Teams saya ambil kata awal ya, huruf awal dari T, dari siap Shopee. Bapak Ibu, mengapa siap Shopee? Nah, dari literasi yang saya dapatkan, juga dari pelatihan yang kita ikuti dalam kitab ini, bahwa itu pada paparan pemateri, ya, disampaikan bahwa untuk TEM ini layanannya ini sebenarnya gratis, dapat mendukung hingga 300 pengguna dalam dan tidak berbatas waktu, ya, tidak berbatas waktu. Kemudian fitur yang tersedia cocok untuk pembelajaran moda daring, ya. Kemudian guru dapat berlatih secara luring juga secara daring. Kenapa ini dapat terjadi? Kita dapat memberikan modul ataupun dapat memberikan materi secara online, tapi guru nanti dapat dia berlatih secara mandiri. Nah, berikutnya strategi sesuai dengan petunjuk pengawasan dalam masa pandemi dari LPPKS, bahwa itu mulainya dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan evaluasi. Ini prosesnya tentunya Bapak Ibu sekalian itu direncanakan dari data awal, ya, data awal, sehingga kita merencanakan sesuatu apa yang kita akan tindak ataupun lakukan, lalu baru melaksanakan, sehingga akhir dari proses itu ada evaluasinya. Nah, dalam perencanaan kita mengkaji program Dinglat. Ini ada hubungan dengan program tahunan kita, yang mungkin pada awal tahun ini, tahun pelajaran maksud saya, itu ada penyesuaian di mana ada program pengawasan masa darurat. Kemudian kita selaraskan dengan program kerja. Lalu kita identifikasi proses dan aksesnya. Kemudian kita identifikasi tingkat kemampuan HT guru. Nah, ini mungkin bisa melalui survei, bisa melalui observasi kelas. Ya. Nah, kita punya peluang dengan mengunjungi kelas daring dari Bapak Ibu guru kita minta izin, ya, bisa kita bergabung sehingga kita pantau Ibu sekalian. Kita pantau dari awal sampai akhir bagaimana tata kelolanya, apakah sudah efektif atau belum. Nah, baru kita menyusun instrumen pendukung. Nah, untuk pelaksanaan, ya, kita sebagai pengawas itu ya perlakuan kita adalah sebagai pelatih atau pembimbing. Nah, kita pilih aplikasi yang tepat waktu kita memulainya. Nah, di Aceh Barat Bapak sekalian, itu guru-guru yang paling banyak menggunakan itu adalah aplikasi itu Zoom Meeting, ya. Itu dari hasil survei. Kemudian kita identifikasi proses dan aksesnya. Lalu kita komunikasi secara intensif dengan yang ikut Dimlat ataupun guru yang kita bina dalam kegiatan ini. Nah, baru kita laksanakan Dimlat sesuai jadwal kita sepakati. Kenapa ini kita sepakati? Adalah bahwa faktanya bahwa Bapak Ibu sekalian, itu di daerah kami di Aceh Barat, ya, dari bulan akhir tahun yang lalu itu prosesnya memang masa transisi itu semuanya dalam daring. Pada awal tahun pelajaran, di awalnya itu karena status kondisi risiko itu merah, ya, itu daring di minggu pertama. Setelah jalan sebulan berubah lagi, dan hari ini Bapak sekalian kondisinya ini sudah dibolehkan tatap muka fisik kembali. Nah, jadi jadwal-jadwal ini kita mufakat dengan guru kapan sebaiknya itu dilakukan tindakan ataupun proses Dimlat sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, pertama adalah di dalam pertemuan pertama itu
saya mengambil apa namanya rencana ataupun merencanakan memaparkan keterampilan guru dan mana dalam pertemuan yang direncanakan. Jadi bisa dalam waktu misalnya ya setelah selesai PBM atau itu fleksibel Bapak sekalian. Waktunya Bapak persingkat. Kemudian evaluasi ini pasti bahwa ada kita lakukan evaluasi ya dengan observasi gunakan instrumen dan evaluasi proses disampaikan dalam paparan refleksi. Nah, kesimpulannya Ibu sekalian, yang pertama adalah faktor penyebab kenapa PJJ daring belum bermutu atau belum efektif. Yang pertama adalah rendahnya keterampilan CT guru, yang kedua kurangnya BIMLAT. Kemudian blended seperti ini alternatif untuk meningkatkan keterampilan SD guru dalam menggunakan CT dalam proses pembelajaran PJJ. Dan mengelola PJJ berbasis MSTEM. Ini adalah kesimpulan dari apa namanya gagasan saya Bapak sekalian. Terima kasih. Mungkin tentunya ya ada kekurangan. Mohon saran Bapak Ibu supaya nanti ke depan saya dapat memperbaiki sehingga akan lebih baik. Terima kasih dulu untuk Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu Bapak moderator. Mohon saran-saran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Luar biasa ini terkait tadi dengan PJJ daring. Ya, selalu memang di PJJ daring ada kendala barangkali, yaitu terkait dengan keterampilan, terkait dengan BIMLAT, terkait dengan kemampuan ICT guru tersebut gitu ya Pak ya. Iya Pak. Terus kemudian ternyata sudah terjawab tadi tentang terkait dengan siap SOTE. Siap SOTE itu adalah berbasis aplikasi Microsoft dan Teams, gitu ya Pak ya? Iya Pak. Maka implementasi dari situ Bapak akan melakukan sebuah plan, action, dan evaluasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan. Ini sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan Pak? Akan Pak, tapi saya pada Oktober ini sudah mulai satu pertemuan Pak masing-masing. Oke, ya barangkali di partisipan ini ada yang tanya Ibu Sundari dari Pangkalan Bun. Halo Ibu Sundari. Halo Ibu Sundari dari Pangkalan Bun. Ada yang nanya? Loh kok menghilang malah? Nanti dulu. Ibu Sundari. Atau ada yang lain? Maaf Pak, Sundari Pangkalan Bun nggak ada nanya kok gitu. kali ini. Oke. Mohon maaf. Ibu Aimansyah. Ibu Aimansyah. Bapak Balikpapan silakan. Bapak Bapak Aimansyah, ya betul. Ya. Pak Aimansyah Balikpapan. Ya, terima kasih Pak. Ya, salam kenal buat Pak Muklis. Ya, Pak Aimansyah. Ya, dari Balikpapan. Baik, tadi Pak Muklis, saya tadi melihat tadi ada satu teori ya yang akan dipakai untuk meningkatkan keterampilan guru.
tapi belum dilaksanakan ternyata kegiatan ini. Ya. Jadi kita belum tahu hasil yang kita dapatkan. Ini cara kendalanya begini, Pak Muklis. HP itu untuk siswa itu tidak semua yang menggunakan Android ya. Kalau guru kemungkinan bisa dipaksakan untuk memiliki Android karena memang penting untuk guru itu. Cuma memang kita tidak bisa dipaksakan untuk daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang terbelakang karena mungkin jaringan juga bermasalah, daya kemampuan gurunya juga untuk hal yang IT-nya tidak begitu memungkinkan. Ini bagaimana kendala kalau seandainya ada HP yang tidak Android, Pak Muklis? Apakah teori ini bisa dilakukan? Kemudian tadi itu saya sempat membaca di salah satu chat tadi, apakah boleh mengambil suku katanya itu atau akronimnya itu di tengah? Boleh, tidak ada masalah. Karena kalau kita membuat satu teori, istilahnya mau menjadikan ciri khas kita boleh aja mengambil apa. Contoh saja Hardiknas itu kan dia mengambil di tengah diknya. Hardiknas, Harkitnas, boleh saja. Jadi saya hanya mengkhawatirkan kalau HP tidak Android ini, Pak. Ya. Apakah yang harus dilakukan? Baik gurunya yang mau dilatih atau juga siswanya nanti yang akan kedapatan limpahan dari teori Bapak tadi, blended SOTE tadi nih. Ya, saya rasa itu pertanyaan saya, Pak Muklis. Terima kasih. Oke, silakan Pak Muklis. Pada Ya. intinya tadi tentang Terima kasih. untuk yang Android dan Android, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima Langsung kasih saja. Pak Emansah ya, Balikpapan Pak ya. Ya, ya Pak. Ya, Bapak, Ibu, barangkali di mana-mana sesuai dengan kondisi yang disampaikan Pak Emansah ya. Juga di Aceh Barat, Bapak sekalian. Siswa. Namun benar seperti Bapak Emansah bahwa kendala ditemukan nanti apabila tidak punya HP yang pintar itu, Pak. Jadi saya baru gagasan, Pak ya. Dan nanti dalam siklus akan kita evaluasi apa temuannya, apa kendalanya. Nah, kalau nanti itu kendala utama, berarti ada nanti istilahnya kesimpulan akhir, berarti tingkat apa kita bisa gunakan MSTM ini, apakah hanya tingkat kita pengawas sampai ke guru, kalau guru ke siswa bagaimana, saya pikir ini belum sampai ke sana Pak Eman saya, karena saya belum tindak, cuma dari teori, bagus sekali teorinya, saya berpikir kita coba ini Pak. Itu Pak Eman, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Muklis. Sip. Selanjutnya dari Ibu Rahelina dari Ginting, Rahelina Beru Ginting. Silakan Bu Rahelina. Oke Pak, selamat sore. Selamat sore, silakan. Ini Pak Muklis, dari paparan Bapak tadi mengenai BIMLAT Blended Siap SOTE itu sudah bagus sekali dan sudah jelas. Terus yang mau saya tanyakan Pak, yang terakhirnya, karena tadi BIMLAT Bapak ini belum dilaksanakan, tadi ada di evaluasi, Bapak utarakan digunakan dengan observasi dan instrumen. Jadi bolehkah Bapak jelaskan bagaimana keadaan yang mau Bapak rencanakan di dalam BIMLAT Blended Siap SOTE ini, dengan observasi dan contoh instrumen yang sudah Bapak rencanakan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, Bu Helina tentang contoh instrumen saya kira. Silakan, iya, silakan Pak Muklis. Ya. Baik Ibu Helina ya. Iya Pak. Bagus sekali masukannya. Bapak Ibu, saya membuat gagasan ini yang pertama memang dari observasi kelas Bu ya.
data observasi kelas daring itu hasilnya memang mengecewakan saya. Nah, kemudian saya gunakan form Google Form untuk melakukan survei awal, Bapak Ibu, ya. Survei awal. Dari survei awal ini, kalau ini kan gambaran saya tampilkan aja, bukan bukan hasil pelaksanaan, Bu. Ini form survei awal. Dari sini kan harus saya dapatkan seperti ini, Bu. Hasil evaluasi proses, saya anggap ini nanti kita gunakan juga dengan kita modifikasi dalam pelaksanaan, Bu. Sehingga kita mudah dalam mendapatkan hasil. Nah, kemudian yang ini saya paparkan adalah hasil paparan survei bersama kepala sekolah, di mana saya menawarkan kepada Pak Ibu Guru, ya, apa benar surveinya itu jujur. Ternyata dari paparan dan hasil penuh refleksi, semua sepakat bahwa ini kita lakukan. Begitu, Bu, ya. Kalau penuhnya nanti ditindakan, itu kan ada metode, ada format yang memang harus kita siapkan sehingga per siklus dapat dievaluasi. Saya pikir demikian, Bu Helena. Oke, Pak. Jadi Pak, instrumennya itu belum ada yang bisa Bapak share screen di sini, Pak, belum? Belum ada. Ada, Bu, nanti bisa saya kirim ke chat aja, Bu. Udah saya siapkan karena sudah saya mulai tindakannya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Saya kirim ke chatnya, Bu, ya. Sudah saya siapkan. Boleh, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu Helena. Saya kira instrumennya tadi mau ditayangkan, nggak bisa jadi ditayangkan atau nanti atau gimana? Tapi kita lewat dulu ya tentang instrumen tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga dari Pak Soeharto dari Pati. Silakan Pak Soeharto. Terima kasih Pak Fikron. Pertama saya sampaikan selamat pada Pak Muklis yang sudah berbagi inspirasi maupun pengalaman. Satu saja Pak Muklis, pertanyaan saya. Judulnya tadi kan ada siap sote ya. Saya pernah mendapat keterangan atau penjelasan bahwa untuk pembuatan akronim itu apakah boleh menggunakan huruf-huruf di tengah-tengah setiap kata-kata atau harus ada di depan setiap kata itu, karena di siap sote tadi diambil dari huruf-huruf di tengah kata-kata yang gabungan dari apa yang Bapak lakukan. Demikian Pak Muklis, terima kasih penjelasannya. Aku salah ngasih link tadi itu loh. Ini terkait dengan akronim Bapak. Silakan Pak Muklis. Akronim apakah di depan ataukah di tengah ataukah boleh di belakang semua gitu ya? Karena sebagian ada yang di tengah, sebagian ada yang di depan gitu kira-kira gitu ya. Terima kasih. Maksudnya Pak Harto ya? Iya Pak Fikron ya. Silakan Pak Muklis langsung aja dijawab. Terima kasih Pak. Tentang ini Bapak Ibu, saya memang bukan ahli bahasa ya, tapi mengenai akronim ini itu dalam pembinaan kemarin sudah dipisah oleh Dr. Ninik juga. Beliau sudah bisa bahwa itu bisa. Saya pun kurang paham tentang kata bahasanya ini Pak. Ya, kalau ini memang nanti salah, berarti pastinya saya siap mengoreksinya, memperbaikinya. Kalau ada pendapat yang memang tidak membolehkan demikian. Namun Bapak Ibu sekalian, ini kemarin menurut Dr. Nuni itu boleh. Saya pikir itu aja Pak jawabannya. Instruksi Pak Muklis. Oke, silakan, monggo. Ya, boleh Pak Muklis, boleh. Silakan. Jadi Pak Muklis. Boleh ya. Dari Pak siapa nih? Aiman tadi. Iya. Jadi boleh Pak Muklis, karena pengambilan itu sesuaikan boleh keinginan kita, asal tidak sampai mengganggu yang Sarah tadi ya. Jadi boleh saja, karena Hardiknas sendiri itu mengambilnya dari hari, dan diknya itu pendidikan diambil tengah dia. Nas nasional boleh, Hardiknas boleh. Jadi tidak ada masalah untuk pengambilan singkatan atau akronim itu. Terima kasih Pak Muklis. Pak Fikron, makasih. Ya, makasih kembali Pak atas pencerahannya. Oke, terima kasih. Diperkuat oleh Pak Aiman, terima kasih. Ya, mungkin sesuai dengan tadi kalimat Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi hari itu ada harinya di depan, pendidikan diknya di tengah,
nasional-nalnya di belakang, kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Ya, yang intinya mungkin kata kuncinya adalah bagaimana menulis itu adalah apa yang menjadi wow. Wow. Ya, betul Pak. Nah, gitu kira-kira. Ciri Tiap khas sote ya. itu wow, apa yang begat penasaran audiens, kira-kira seperti itu ya. Sip, betul. Ada lagi yang mau nanya? Ini waktu masih ada sekitar 3-4 menit lagi. Kami silakan. Dari Medan Pak, dari Medan Silakan, Ibu dari Rosdiana Medan. Raja Guguk. Oke, sebut namanya. Silakan. Dr. Rosdiana Raja Guguk dari Oke. Propsu, Pak. Silakan, Ibu Rosdiana. Terima kasih Pak Muklis. Saya dulu guru inti di Banda Aceh, guru inti bahasa Inggris 85-90, lalu pindah ke Medan. Luar biasa. Puha Bapak. Baget, Bu, baget. Baget. Oke. Terima kasih Pak idenya ini. Tapi saya kurang jelas sedikit lagi Pak. Bagaimana kalau saya duplikasi Pak dari ilmu Bapak ini ke saya? Saya mau coba juga nih di Medan Pak. Mohon sekali lagi Pak kronologis atau prosedurnya dari pertama sampai guru itu mampu mengoperasikan ICT guru. Terima kasih Pak. Silakan Pak Muklis, waktunya 3-4 menit Pak. Silakan. Ya. Dari awal sampai akhir. Tentang kronologi, tentang aplikasi online menggunakan Microsoft tadi, saya kira. Ya, makasih Ibu ya. Semoga dapat lagi berkomunikasi Bu ya. Ibu Ros ya. Bahwa ini kan masalah yang terjadi di lapangan, mungkin di tempat Ibu mungkin lebih bagus kondisi kompetensi guru ya. Saya bahwa melakukan ini, merencanakan ini maksudnya karena ini adalah sebagai gagasan dari teori dan dari fakta dilakukan. Kemudian saya mencoba membandingkan bagaimana kemarin dalam pembinaan Ibu Nini itu menggunakan TEM, ternyata tidak ada hambatan dan cukup jelas. Saya juga sudah bentuk kelas Pak Ibu, mencoba membentuk kelas kepada Bapak Ibu guru. Semuanya sudah kita bentuk kelasnya ya. Mungkin tidak dalam PPT ini. Namun kendalanya adalah tetap bukan tidak bisa pakai TEM, tapi latarnya, kemampuan prasyaratnya untuk ICT itu masalahnya. Nah, jadi saya memulai dari awal Bapak Ibu. Pertama adalah di pertemuan pertama itu kita memberikan latihan dasar tentang ICT itu, mengenali ya, membuat akun, mensiasati, mengkolaborasi akun sehingga dapat masuk. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, guru-guru kita ini terjebak yang sering diubah. Ya, jadi prosesnya adalah sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, setelah kita mulai dengan bimbingan langsung, kita beri tugasnya kita pantau, kemudian kita akan buat ruang bertemu lagi secara daring, ya, bisa gunakan TEM atau lainnya, tergantung bagaimana sepakat dengan Bapak Ibu guru. Yang akhirnya nanti kita dapatkan hasil bagaimana Bapak Ibu guru dapat mengolah kelas TEM itu. Gitu Bu Ros? Bu Ros? Sudah, Bu Ros kemana ini? Halo, ya. Begitu Bu Ros? Saya sih maunya tadi itu apa namanya kita itu RPM kali gitu ya. RPM jadi ya. dia lebih jelas, dia gini gitu. Rencana pembelajaran ya. Boleh Bu Ros, nanti saya kirim aja karena ini kita kirim buka. Ya. Sinyalnya gangguan nih. Ini pun agak-agak kurang nampak lagi apa putus-putus ya. Nanti saya kirim ke chat. Itu modelnya yang sudah Bapak punya, Bapak saya punya maksudnya, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi, bisa perbaiki lebih bagus, ya kan? Ini kan gagasan Bu Ros ya. Tentu banyak kekurangan ya yang memerlukan perbaikan lagi. Begitu Pak Pikon. Baiklah, ya, karena mengingat waktu Pak, teman antri tidak apa-apa. Nanti kita di WA grup. Oke, terima kasih Pak Muklis, Bu Ros yang luar biasa dari Aceh ke Medan. Luar biasa. Horas Bah Medan Bah. Horas Pak, horas. Wajua-jua. Wajua-jua. Terima kasih. Ini luar biasa, banyak di chatting kita baca bahwa luar biasa, sangat baik sekali. Terus kemudian kami menyimak
paparan yang sangat luar biasa gagasannya, terus kemudian minta di-share di grup dan lain-lain. Ini sangat luar biasa dan total hari ini hadir 142 yang menyimak Pak Muklis yang luar biasa ini Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa gagasan yang baru, mudah-mudahan nanti akan terlaksana dalam 1 atau 2 hari ke depan. Untuk itu kita tutup Pak Muklis. Ya. Nanti akan disimpulkan di akhir acara. Kita silakan berikan closing statement akhir Pak Muklis. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam masa kondisi darurat ini kita sebagai pengawas dalam membina guru, melatih dan mendampingi tentunya itu berbasis kepada kondisi yang dimiliki guru. Kondisinya adalah bagaimana kemampuan ICT sebagai kemampuan profesional yang dasar sekali yang selayaknya dimiliki guru sehingga dia dapat mengelola proses PJJ daring secara efektif. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan baru beberapa hari yang lalu kita menghadapi hari ulang tahun ke-18 APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Selamat untuk kita semua. Saya punya tulisan tentang APSI. Ketika menatap langit. Mengakhiri kata-kata kalimat ini, kami akan baca puisi saya. Separuh saja, enggak semuanya. Pengawas lugas. Ketika menatap langit, tingginya tak akan dapat diraih berjinjit. Tapi tatkala menatapmu bersama cita-cita, aku dapat menggapai cita setinggi itu bersamamu, yaitu guru dan kepala sekolah. Aku bisa merangkai mimpi-mimpimu, melihat gunung yang tak mampu kupikul bersamamu. Ketika aku memandang samudra, aku ingin menggapai bersama cita-citamu. Itulah kira-kira yang dihadapi oleh pengawas masa depan di negeri ini pada sesi ke-21 menginjak ke abad 21. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kilauannya. Kita tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Bu Lili.